Di bagian sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu fi'il madhi tsulasi dan apa itu isim domir. Fi'il madhi tsulasi adalah kata kerja bentuk lampau yang terdiri hanya dari 3 huruf. Kemudian isim domir adalah kata ganti yang kita tahu bahwa kata ganti dalam bahasa Arab ini ada 14, ya. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, di bagian yang ke-8 ini kita akan belajar mengenai apa yang disebut dengan isim domir fa'il. Isim domir fa'il adalah kata ganti pelaku. Ya, kata ganti pelaku. Dengan kata lain, bahwa di dalam bagian ke-8 ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana membentuk sebuah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf atau fi'il madhi tsulasi ini disertai dengan pelakunya. Ya, di mana pelaku ini adalah nanti akan berasal dari 14 domir yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Baik. Kita mulai dari kata ganti orang ketiga, ya, di mana kita tahu bahwa kata ganti orang ketiga atau di dalam bahasa Arabnya disebut dengan isim domir ghaib itu ada 6, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, bagaimana membentuk suatu kata kerja dengan disertai ke-6 pelaku ini? Nah, di sini kita akan berikan contoh satu kata kerja yaitu kataba, yang artinya adalah menulis. Ya. Baik. Ketika kata kerja kataba ini pelakunya adalah huwa, ya, atau dia seorang laki-laki, dia tidak berubah bentuk. Dia tetap menjadi kataba. Nah, dia akan baru berubah bentuk ketika pelakunya adalah selain huwa. Misalnya ketika pelakunya adalah huma. Ya, 2 orang laki-laki. Maka kata kataba ini akan berubah bentuk menjadi kataba, ya, disertai dengan alif tanda panjang. Jadi kataba artinya adalah 2 orang laki-laki menulis, ya. Mereka 2 orang laki-laki menulis, ya. Nah, kemudian bagaimana jika pelakunya adalah hum, ya, mereka laki-laki? Maka kata kataba ini akan berubah bentuk menjadi katabu, ya, ditambahin huruf wawu, kemudian ada alifnya. Nah, alifnya ini tidak usah dibaca. Jadi katabu itu artinya adalah mereka, ya, laki-laki lebih dari 2 orang menulis, ya. Jadi huwa kataba, huma kataba, hum katabu, ya, jelas ya. Nah, kemudian kita beralih ke hiya, huma, hunna. Ya, bagaimana membentuk kata kerja kataba ini dengan disertai pelaku hiya, yaitu dia seorang perempuan. Maka kata kataba ini, ya, ketika pelakunya adalah hiya atau dia seorang perempuan, dia akan berubah bentuk menjadi katabat. Ya, katabat, ya, katabat, yaitu dengan disertai tak sukun atau tak taknis, ya, katabat. Lalu bagaimana jika pelakunya adalah huma, yang dalam hal ini adalah 2 orang perempuan? Maka kata kataba ini akan berubah bentuk menjadi katabata, ya, katabata. Ya, jadi kalau kita ingin mengatakan mereka 2 orang perempuan menulis, maka kita mengatakannya dengan kata bata, ya, kata bata. Nah, lalu bagaimana jika pelakunya adalah hunna? Ya, artinya kalau kita ingin mengatakan mereka perempuan, ya, lebih dari 2 orang menulis, maka kita menyatakannya dengan kata bena, ya, kata bena. Ya, kata bena artinya adalah mereka perempuan lebih dari 2 orang menulis. Ya, jadi hiya katabat, huma katabata, dalam hal ini adalah 2 orang perempuan,
kemudian hunna katabna. Ya, baik. Sekarang kita beralih kepada jika pelakunya adalah kata ganti orang kedua, atau di dalam bahasa Arabnya disebut dengan isim domir mukhatab. Ya, isim domir mukhatab. Ya, dimana kita tahu bahwa kata ganti orang kedua di dalam bahasa Arab ini juga ada 6, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Lalu bagaimana jika kita ingin mengatakan anta menulis atau kamu seorang laki-laki menulis? Maka kita mengatakannya dengan kata beta. Ya, kata beta itu artinya adalah kamu, dalam hal ini adalah satu orang laki-laki menulis, ya, kata beta. Lalu bagaimana jika pelakunya adalah antuma, ya, kalian dua orang laki-laki? Maka kita mengatakannya dengan kata betuma, ya, kata betuma, ya, artinya kalian dua orang laki-laki menulis. Lalu bagaimana jika pelakunya adalah antum, ya, kalian laki-laki lebih dari dua orang? Ya, maka kata kataba akan berubah menjadi kata betum. Ya, kata betum artinya adalah kalian laki-laki lebih dari dua orang menulis. Kata betum. Baik, sekarang kita beralih kepada anti, antuma, dan antunna. Ya, bagaimana jika kita ingin mengatakan bahwa kamu seorang laki-laki menulis, maka kita mengatakannya dengan kata beti. Ya, jadi kata kataba berubah menjadi kata beti. Ya, kamu seorang perempuan menulis. Kemudian bagaimana jika pelakunya adalah dua orang perempuan, ya, yaitu kata ganti orang kedua, ya, atau kalian dua orang perempuan menulis, kita mengatakannya sama dengan laki-laki yang tadi, ya, menjadi kata betuma. Ya, kata betuma. Kalian dua orang perempuan menulis. Ya, sama dengan kalian dua orang laki-laki. Ya, jadi untuk antuma, ya, baik itu dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, ya, bentuknya sama, yaitu menjadi kata betuma. Ya. Lalu bagaimana jika pelakunya adalah antunna? Ya, dengan kata lain bahwa bagaimana jika pelakunya adalah kalian perempuan semua, ya, lebih dari dua orang? Maka kita mengatakannya dengan kata betunna. Ya, kata betunna. Ya, kalian lebih dari dua orang perempuan menulis. Ya. Nah, kita sudah selesaikan tadi kata ganti orang ketiga, kemudian untuk kata ganti orang kedua, dan yang terakhir adalah untuk kata ganti orang pertama, yaitu ana dan nahnu. Ya. Jadi bagaimana jika kita ingin mengatakan ana atau saya menulis? Ya, maka kita mengatakannya dengan kata betu. Ya. Kata betu artinya adalah saya menulis. Ya. Lalu bagaimana jika pelakunya adalah nahnu atau kami atau kita? Ya, maka kita menyatakannya dengan kata betuna. Ya, kata betuna. Jadi na-nya di sini panjang. Ya, beda dengan hunna tadi. Ya, kalau hunna itu na-nya pendek, jadi kata betna. Ya, tapi kalau nahnu di sini na-nya panjang, jadi kata betna. Ya, kata betna artinya adalah kami atau kita menulis. Ya, nah inilah yang disebut dengan isim domir fa'il. Ya, kata ganti pelaku. Dengan kata lain, bagaimana kita membentuk suatu kata kerja, dalam hal ini adalah fi'il madhi tsulasi, ya, kata kerja yang bentuk lampau yang terdiri dari 3 huruf disertai dengan pelakunya. Ya, huwa kataba, huma kataba,
ya, dua orang laki-laki, ya, kemudian hum, ya, mereka laki-laki, katabu, kemudian hiya katabat, kemudian huma untuk dua orang perempuan, ya, kita mengatakannya dengan kata bata, kemudian hunna kata bena, kemudian anta kata beta, antuma kata betuma, antum kata betum, anti kata beti, antuma kata betuma. Ya, dalam hal ini dua orang perempuan. Ya, kemudian antunna kata betunna, ana kata betu, nahnu kata be'na. Ya. Nah, sekali lagi bahwa mau tidak mau bentuk-bentuk ini harus dihafal. Ya, karena kemudian kalau kita sudah bisa dengan sebuah kata kerja, ya, dalam hal ini kita sudah mempelajari dengan kata kataba yang artinya menulis, maka ini pola ini tidak berubah untuk kata kerja yang lain. Ya, misalnya kalau kita ingin mengatakan huma, ya, dengan kata jalasa misalnya, ya, mereka dua orang laki-laki duduk, ya, atau jalasa, maka kita mengatakannya dengan jalasa, ya, jalasa dengan ditambahin huruf alif sebagai tanda panjang. Atau kalau kita ingin mengatakan kamu, ya, seorang laki-laki pergi, maka kita mengatakannya dengan dhahabta. Ya. Atau kita ingin mengatakan saya membaca, ya, maka kita mengatakannya dengan koroktu. Ya, dari kata koro'a, ya, dengan pelaku ana itu menjadi koroktu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa bentuk isim domir fa'il tadi, ya, bentuk kata ganti pelaku yang sudah kita jelaskan tadi untuk kata kataba, ya, dengan ke-14 bentuk tadi memang harus dihafal. Kemudian kita latih terus-menerus dengan kata kerja yang lain. Ya, maka dengan demikian kita akan lebih memahami, ya, dan akan lebih mudah untuk membentuk suatu kata disertai dengan pelakunya. Ya, baik, demikian, semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.